di dalam surah ini bahwa semua akan terkunci, mulut ini akan terkunci dan semua akan berbicara. Nah, ini kita bisa dibaca surah Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi apa yang kita tulis, apa yang kita sebarkan, apa yang kita share, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bermedia sosial lah dengan bijak, ya, dengan penuh hikmat. Usahakan kita share-share yang baik-baik saja. Ya, kita tulis yang baik-baik saja sehingga yang membaca ini mendapat ilmu dan yang men-share juga mendapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali di channel YouTube Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, bisa dengar, dan yang pasti bisa dinonton. Kembali bersama saya Muhammad Irwan Lupus. Sebelum saya lanjutkan obrolan Ramadan kali ini, saya mengajak Anda untuk subscribe channel ini, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa mendapat video-video terbaru dari kami. Bapak pemirsa, kali ini saya kedatangan tamu yang sudah tak asing lagi, yang sering warawiri di sejumlah media sosial, dan di channel ini juga sesuatu yang tidak baru lagi. Beliau adalah Dr. Haji Muhammad Rusli, SHMH, yang selama ini aktif sebagai dai atau mubalik, juga sebagai aktivitas keseharian beliau adalah seorang tenaga dosen dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Baik pemirsa, kali ini di obrolan Ramadan kami akan membahas terkait media sosial, apakah manfaat atau bencana. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ustadz Harus Haji Rusli. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kalimat yang paling istimewa adalah kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada pada 1 Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya mendapat kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Amin. Baik, saya kira tema ini sangat menarik kita paparkan. Jadi kalau kita berbicara tentang media sosial, tentu tidak asing di telinga kita. Bahkan kita hidup, bahkan banyak waktu bersama dengan di media sosial. Sehingga kalau kita menjelaskan apa sebenarnya hukum bermedsos atau main sosial, hukum tergantung sebenarnya pada yang menjalankan media sosial itu sendiri. Kalau kita melakukan media sosial dengan baik, mendatangkan kebaikan, maka itu sangatlah baik untuk kita semua, dan bukan untuk diri kita, tapi bisa berimbas kepada siapa saja. Tapi kalau kita melakukan media sosial, lebih banyak mudaratnya, ya, lebih banyak keburukannya, maka itu hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan kita, bahkan dalam agama kita sendiri. Karena dalam agama sendiri kita kenal bahwa segala yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak membawa manfaat, lebih baik kita tinggalkan. Ya. Tetapi kalau kita lihat, ya, kalau kita berbicara tentang media sosial ini adalah sebuah perkembangan teknologi yang kita tidak bisa pungkiri. Ya, adalah media berdampingan dengan kita, bahkan positifnya luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Satu, kita bisa mengembangkan komunikasi di antara yang lain. Yang kedua, kita bisa mendapatkan banyak informasi, bukan hanya dalam di sekitar kita ini, bahkan di penjuru dunia sekalipun dengan adanya media sosial ini. Yang ketiga, kita bisa mengembangkan diri kita, baik dalam dunia pendidikan, baik dalam dunia usaha, dan lain-lain. Nah, ini dampak positif daripada bermedia sosial. Yang kedua, di media sosial ini tentu kita mengedepankan maslahat. Contoh misalnya kita bermedia sosial, kita mengajak kepada kebaikan-kebaikan, kita menulis artikel yang mengajak kepada kebaikan, itu pahalanya kata Nabi sangat besar, tanpa mengaruhi pahala-pahala yang
menyebarkan berita-berita kebaikan. Tetapi ingat bahwa di dalam bermedia sosial, kedepankanlah kebaikan, kedepankanlah maslahat, karena semua akan dipertanggungjawabkan dan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat dalam Al-Qur'an surah Yasin, ya, menjadi catatan kita bagaimana bermedia sosial dengan baik, yaitu al-yauma naqtimu ala afwahim wa tukallimuna, dan di dalam surah ini bahwa semua akan terkunci, mulut ini akan terkunci dan semua akan berbicara. Nah, ini kita bisa dibaca surah Yasin, al-yauma naqtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi apa yang kita tulis, apa yang kita sebarkan, apa yang kita share, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bermedia sosial juga tentu ada dampak negatifnya. Di mana pertama, kalau kita tidak memanfaatkan media itu sebaik mungkin, tidak mempunyai aturan-aturan, kita men-share hal-hal yang menurut kita tidak baik, menurut agama, menurut undang-undang tidak baik, itu tentu membawa bencana untuk kita semua. Yang kedua, dalam bermedia sosial ini adalah tinggalkan hal-hal yang membawa keburukan. Ya, kita share berita-berita kebaikan. Yang ketiga, dampak negatif di dalam perkembangan teknologi ini, contoh misalnya hadirnya HP dan lain-lain. Satu, ada orang yang kecanduan, mulai pagi bangun tidur sampai malam selalu bermedia sosial. Ya, tapi beda dengan orang yang memang kerjanya dengan media sosial ini beda. Yang dimaksud mendatangkan keburukan, mendatangkan kerugian yang banyak adalah orang yang mulai pagi sampai malam kerjaannya hanya menjadi penonton saja, hanya melihat saja, hanya mengomentari saja. Yang kedua, negatifnya adalah ada orang karena kebanyakan bermedia sosial bisa menciptakan yang namanya sifat malas. Malas untuk bekerja, malas untuk beribadah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tanya HP ini, ya, kecenderungan orang bermain HP, ya, bermedia sosial itu bisa melumpuhkan ketika dia melihat hal-hal yang tidak sesuai, ya, dengan apa yang diajarkan dalam agama kita, itu mampu melumpuhkan saraf kita, otak kita, sehingga jangan heran ketika ada orang yang bermedia sosial yang banyak mendatangkan keburukan. Ada orang yang jasadnya manusia tapi perlakuannya seperti binatang. Kenapa? Karena saraf-saraf atau otak yang berada di depan ini sudah tertutup. Karena apa? Karena keburukan di dalam bermedia sosial. Tentu ketika kita bermedia sosial ada aturan-aturan yang mengikat kita, yang pada intinya adalah bagaimana bermedia sosial ini mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan kepada kita semua. Bahkan dengan hal-hal yang kita lakukan di media sosial ini juga mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Haji Rusli, luar biasa. Tadi media sosial apakah manfaat atau bencana? Luar biasa tadi paparannya. Kita tahu Ustadz, kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu media sosial terus ada dalam genggaman kita. Media sosial ada dalam pelukan kita. Nah ini apa sih resepnya Ustadz? Bagaimana supaya masyarakat kita ini tidak candu dengan media sosial? Kalaupun dia candu, media sosial itu bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Tidak dalam konteks yang bisa menjadi bencana buat mereka. Gimana itu Ustaz? Ya. Jadi secara umum, ya, media sosial itu memang tidak larangan. Ya, ya, sepanjang mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Karena yang kita inginkan bermedia sosial ini, sebaik-baik keislaman itu seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya, jadi silakan bermedia sosial, tapi jangan kita larut dalam media sosial. Artinya dianggap bencana ini kalau ada orang terhambat pekerjaannya karena media sosial, malas bekerja karena bermedia sosial, bahkan nauzubillah, ya, banyak meninggalkan ibadah, malas beribadah karena bermedia sosial, bermain game dan lain-lain. Tapi bagaimana caranya agar kita tetap bermedia sosial tapi tidak mendatangkan bencana dan keburukan? Itu tadi satu, kita pegang prinsip-prinsip dalam bermedia sosial. Yang kedua, bermedia sosial lah dengan bijak.
ya dengan penuh hikmat. Usahakan kita share-share yang baik-baik saja. Ya, kita tulis yang baik-baik saja sehingga yang membaca ini mendapat ilmu dan yang men-share juga mendapat pahala. Yang ketiga adalah sebab ketika bermedia sosial, ya kita harus profesional. Pada saat kita bekerja, maka kita bekerja. Pada saat kita beribadah, waktu ibadah, maka kita ibadah. Jangan kita diperbudak dengan media sosial. Beda tentunya orang yang kerja di lapangan yang banyak dengan media sosial. Memang karena substansi dari pekerjaannya adalah berdampingan langsung dengan media sosial. Ya, itu. Saya kira media sosialnya ini jangankan mendatangkan kebaikan, juga dari segi ke profesionalnya juga mendukung kelangsungan hidup mereka. Baik, Ustadz, luar biasa. Intinya adalah bagaimana kita menggunakan media sosial untuk bisa memberikan maslahat atau manfaat buat kita. Itu kuncinya. Boleh kita candu, tapi kecanduannya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Saya kira itu pemirsa luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dalam kita bermedia sosial. Dan saya Irwan Lupus dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.